Keajaiban langit. Dia bisa memanggil bayangan Dewa Kegelapan. Bayangan Dewa Kegelapan. Cepat, panggil pemimpin sekte dan para kepala aula. Sekte darah hitam kita akan punya Raja Kegelapan yang tiada tara. Siapa yang memanggil bayangan Dewa Kegelapan? Sejak sekte ini berdiri, 2000 tahun. Tak pernah ada yang bisa dites niat jahat memanggil bayangan Dewa Kegelapan. Sepertinya ini terlalu besar. Dia harus menjadi muridku. Akan kuajari langsung, pemimpin. Ini tidak pantas. Menurut aturan, tahun ini giliran Aula Darah Neraka untuk memilih murid duluan. Omong kosong. Kamu pantas. Harusnya Mia jadi muridku. Jangan berebut. Aula Tulang Darah punya fondasi terkuat. Paling cocok untuk melatih jenius super. Para kepala aula dan pemimpin sekte, biasanya semua mereka adalah ahli inti jiwa yang sulit ditemukan, bahkan ahli tingkat dewa. Mereka hari ini jangan-jangan berantem karena Raka Pratama. Sikrat itu, kalau aku diincar orang-orang besar ini, status mata-mataku. Orang yang kuinginkan. Rani kalian rebut? Pemimpin, jangan main-main. Karena Anda yang memilihnya, mana berani kami rebut? Betul. 3 tahun lalu, Dewi Ayu teruji memiliki bakat penakluk jiwa. Waktu kami berebut dengannya, kita masih saling menghargai. Hari ini demi Raka Pratama, pemimpin malah begitu arogan. Bocah, siapa namamu? Lapor pemimpin, saya Raka Pratama. Mulai hari ini, kau menjadi murid pribadi Ki Suryadara, Ayu. Dari sekarang, dia adikmu. Jika Guru Agung bertapa, kau yang harus membimbingnya. Bisa menjadi kakak calon Raja Kegelapan. Itu kehormatanku. Adik, kau ada masalah di sekte, cari kakak saja ya. Sudah begini, harus lihat saja nanti. Tapi ini bukan hal buruk. Jadi murid pribadi pemimpin ditambah bantuan sistem. Mungkin aku bisa bertahan dulu di sekte kegelapan, lalu cari kesempatan selamatkan adik. Ini tanda pesan dari Gunung Nirwana. Aku baru gabung sekte darah hitam. Si brengsek Bagas sudah buru-buru menghubungiku. Raka Pratama, tak kusangka kau masih bisa dihubungi. Kau sudah masuk ke sekte darah hitam. Nyawamu kuat juga ya. Kak. Laras, kamu... Kak, kamu masih hidup. Syukurlah. Mereka bilang, kalau kamu mati, aku akan dijual ke sekte kenikmatan jadi bab pasir untuk membayar ramuan sakti yang kucuri. Sudah cukup lihatnya. Ini patang rekam. Dalam 3 hari, rekam kitab suci tertinggi sekte darah hitam, kitab hitam darah. Rekam semuanya untukku. Sialan, aku baru masuk hari ini. Gimana bisa aku dapat kitab hitam darah? Itu urusanmu. Kalau tak bisa, adikmu akan kami urus dengan baik. Bagas, kelak akan kubuat kau berlutut di hadapanku. Semua yang kau lakukan padaku akan kubalas 1000 kali lipat. Raka, sebagai murid pribadiku, ilmu-ilmu ini, pilih satu. Beruntungnya Adik Raka. Ini semua ilmu-ilmu terbaik. Kalau ada satu yang tersebar, bisa membuat dunia kultivasi berdarah. Pemimpin sekte demi dia benar-benar mengeluarkan harta karunnya. Guru, saya dengan sekte darah hitam punya pusaka terhebat, kitab hitam darah. Saya ingin mempelajarinya. Waduh, kitab hitam darah. Gila. Anak ini gila. Kitab hitam darah pusaka terhebat sekte. Bahkan saya pun tak berhak mempelajarinya. Kau memang calon Raja Kegelapan, tapi baru saja masuk. Beraninya langsung minta mempelajarinya. Dasar sombong. Sangat sombong. Selama ini, jalan lurus selalu mengincar kitab hitam darah. Tak tahu berapa banyak cara mereka pakai. Kau begitu tergesa-gesa. Jangan-jangan kau mata-mata jalan lurus. Saya masuk sekte ini tentu untuk mempelajari kitab hitam darah. Ilmu terkuat ini. Kalau tidak,
Di seluruh dunia ada banyak sekte kegelapan. Kenapa saya harus ke sini? Jika Guru Agung tidak mau, saya akan bergabung dengan sekte lain. Benar, niat jahat adik Raka sangat besar, bahkan memanggil bayangan dewa kegelapan. Mana mungkin dia mata-mata jalan lurus. Lagi pula, kalau dia bergabung dengan sekte lain, dengan bakatnya, dengan waktu, posisi pemimpin agung jalan kegelapan cita, khawatir. Berani juga, ku beri izin. Tapi kau tahu, kitab hitam garah memang kuat, tapi butuh niat jahat yang sangat kuat. Kalau tidak, kemungkinan besar kau akan diserang oleh niat iblis kitab hitam darah dan terkikis. Bahkan Guru Agung pun belum mencapai puncaknya. Kau benar mau berlatih? Niat jahat? Aku punya sistem. Aku tak kurang niat jahat. Aku sudah yakin. Inilah. Kalau begitu, maka Guru Agung akan membelamu. Adik, jangan-jangan kau mau berlatih di sini? Pemimpin, cepat hentikan dia. Ini akan berakibat fatal. Berani berlatih kitab hitam darah tanpa persiapan. Bocah, berani juga kau. Jangan kecewakan aku. Pemilik sistem terdeteksi sedang membangun skenario bencana. Fungsi konversi niat jahat aktif. Ini tahap dasar. Dia baru di tahap 3. Kok bisa sudah tahap dasar? Pantas saja, calon Raja Kegelapan. Berhasil. Anak ini benar-benar penyelamat sekte darah hitam. Turunkan perintahku. Mulai hari ini, Raka Pratama adalah pewaris utama sekte darah hitam. Pewaris utama. Itu posisi calon pemimpin sekte. Pemimpin. Meskipun Raka Pratama bakal Raja Kegelapan, tapi dia baru sehari bergabung. Siapa protes? Keluar! Guru Agungku ini langsung menjadikanku pewaris utama. Aku tahu, walaupun kalian tak bilang, tapi di hati pasti tak terima. Kalau begitu, biar prestasinya yang bicara. Kebetulan, 3 hari lagi, turnamen Agung Cahaya dan Kegelapan. Raka Pratama wakili sekte darah hitam dan akan maju pertama. Kalau dia gagal di turnamen dapat juara pertama, posisi pewaris utama ini akan saya ganti orang lain. Turnamen Agung Cahaya dan Kegelapan. Bagas Wiratama, murid utama Gunung Nirwana, pasti ikut juga. Seru bertemu dia di turnamen. Tapi sebelum itu, aku harus segera tingkatkan kekuatan. Tahap dasar masih kurang. Turnamen Agung Cahaya dan Kegelapan adalah pertemuan para jenius dari jalan lurus dan jalan kegelapan. Jika Raka Pratama bisa juara pertama, dia jadi pewaris utama. Aku tak akan membantah. Guru, Raka Pratama baru tahap dasar. Dengan kekuatannya yang masih lemah, ikut turnamen Agung Cahaya dan Kegelapan, apa tidak terlalu berbahaya? Tentu saja, Guru tak akan biarkan calon Raja Kegelapan mati sia-sia. Ayu, kamu ahli ilmu berpasangan, tapi belum pernah menemukan pasangan yang cocok. Bagaimana kalau... Guru? Maksud guru, aku berpasangan dengan Raka Pratama? Tunggu, Guru Agung mau apa? Ayo, kamu puncak inti emas, memiliki tulang penyihir teraku. Kalau berlatih bersama Raka, pasti dalam 3 hari bisa bantu dia naik level. Guru aku baru kenal adik Raka. Kenapa harus buru-buru? Hubungan itu dibangun perlahan saja. Raka punya potensi jadi Raja Kegelapan. Menjadi pasangannya itu berkah bagimu. Atau kamu nggak suka dia? Tentu bukan. Hanya harus lihat juga keinginan adik Raka. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatan. Sudah terpaksa. Lagian, aku nggak rugi. Perintah Guru Agung tak bisa dilawan. Kakak, aku, Raka, akan bertanggung jawab. Adik, kamu jangan terlalu keras. Kakak, tenanglah. Tutup mata dulu. Fokuskan pada latihanmu. Sisanya, biar adik yang urus. Keesokan harinya,
Awalnya kukira dengan kitab hitam darah, kecepatan latihanku sudah tak tertandingi. Tak kusangka setelah berlatih semalam dengan kakak, tingkatku malah langsung naik ke tahap awal inti emas. Hanya saja semalam ini membuat kakak Ayu lelah. Bagas cari aku lagi, dasar nggak sabaran. Aku sudah dapat kitab hitam darah, mengerjakan tugasnya nggak susah. Tapi... Baik, waktunya lapor. Raka Pratama sisa 2 hari. Kalau tak dapat kitab hitam darah, adikmu. Jangan ribut. Lihat. Ini apa? Kamu tak mau nyawa adikmu. Bagas, jangan ancam aku pakai adikku. Aku mencurinya dengan nyawaku. Aku mau minta sesuatu. Nggak berlebihan kan? Bilang. Dekat sedikit. Nanti ku katakan. Sialan, sudah beres belum? Berani pukul aku? Permintaan pertama, jangan sentuh adikku lagi. Kalau mau kitab hitam darah, kamu harus terima syaratku. Baik, aku terima. Kedua, kitab hitam darah itu, kitab suci kegelapan. Nilainya tak ternilai. Kalau mau, maka berikan Gunung Nirwana kalian ilmu latihan terbaik untuk adikku. Apa? Jangan keterlaluan. Adikmu itu cuma gadis kampung biasa. Memangnya dia pantas latihan terbaik Gunung Nirwana? Gak bisa negosiasi. Oke, kalau gitu kitab hitam darah ini jangan harap dapat. Baik, aku terima. Sumpahlah pada langit. Setelah kamu bersumpah, akan kubiarkan kamu salin isi kitab hitam darah. Tapi, aku sudah bilang duluan ya, kalau berani ingkari sumpah langit, kamu tahu akibatnya. Tenang. Aku takkan main-main dengan masa depan latihanku. Aku, Bagas, bersumpah pada langit. Aku tak sabar melihatmu berlatih. Selain kata-kata itu, aku juga menambahkan bumbu. Kamu juga ikut turnamen agung, kan? Pas. Nanti lihat saja. Akan kubantai semua. Dan kuambil gelar juara. Pembantai semua? Cuma kamu? Adik, sebentar lagi. Tunggu kakak. Kamu harus menunggu kakak datang menyelamatkanmu. Kakak, tunggu aku! Waras, nanti kalau besar, kamu mau jadi orang seperti apa? Kak, aku dengar di sana tempat para dewa. Kalau besar, aku mau belajar ilmu dari guru, jadi dewa. Nanti aku akan membasmi iblis dan penjahat. Semangat. Kakak. Sejak orang tua kita dibunuh perampok, aku hanya punya satu keinginan, yaitu menjagamu. Kakak, gimana? Si payah itu sudah dapat kitab hitam darah? Adiknya di tangan kita. Perintahku. Dia berani tidak laksanakan. Sialan, benar-benar dapat. Cepat-cepat salin, biar kita bisa lihat-lihat kitab suci kegelapan yang legendaris ini. Untuk latihan ini, harus khawatir sendiri. Sialan, ilmu bela diri, malah harus khawatir untuk berlatih. Sekte kegelapan memang serigala kotor. Ilmu yang mereka ciptakan ternyata juga begitu kotor. Ilmu seperti ini, jalan lurus kami takkan pernah berlatih. Kakak Putra benar. Ilmu ini, jalan lurus kami takkan pernah berlatih. Asal bisa mencapai puncak menaklukkan dunia, apa takut sakit? Kitab hitam darah ini, kalau kalian tak mau, biar aku. Aku baru ingat, pedangku pedang kuasa. Aku ke toilet. Aku juga. Cuma sehelai daging. Apa ada rugi? Kitab hitam darah itu harta karun sekte kegelapan. Yang tak berlatih, bodoh.
Tahap menengah inti emas. Dengan kitab hitam darah, ditambah latihan bersama kakak Ayu, kecepatan latihanku ini benar-benar cepat. Bagas Wiratama, harusnya sudah datang kan? Yang di kereta agung itu, katanya pewaris utama baru Sekte Kegelapan. Digadang-gadang jadi calon Raja Kegelapan. Entah siapa. Siapa pun dia. Dia hanya batu loncatan. Kitab hitam darah memang kitab tertinggi. Sekarang aku hampir inti emas. Pewaris utama kegelapan apaan? Pas untuk membangun nama. Asal di panggung, bunuh dia di depan umum. Tak sia-sia aku melepaskan alatku. Bagas dan yang lain, bukankah dulu mereka sangat terhormat? Kenapa hari ini rasanya semua jadi cewek-cewek? Sudahlah. Dengar semua, di turnamen agung ini, pewaris utama kegelapan pasti turun. Siapapun yang bertemu dia harus membasminya. Siap! Selamat datang, pewaris utama. Tunggu. Kenapa pewaris utama kegelapan itu dia? Raka Pratama, bukankah dia mata-mata yang kuserahkan? Kok jadi pewaris utama Sekte Kegelapan? Pasti karena menjual informasi Gunung Nirwana. Kalau tidak, dia cuma pecundang tingkat 3. Memangnya dia pantas jadi pewaris utama Sekte Darah Hitam? Bagas, Raka jadi mata-mata di Sekte Darah Hitam. Kamu yang bertanggung jawab. Aku butuh penjelasan. Pendeta tertua, tunggu sebentar. Akan saya tanya dia. Raka, dasar pengkhianat jalan lurus. Percuma Gunung Nirwana menampungmu. Beraninya kau bergabung dengan Sekte Kegelapan. Pengkhianat. Bagas, kau kurung adikku, lalu memaksaku ke Sekte Darah Hitam demi mati. Kenapa tak bilang aku pengkhianat? Kau... Kenapa? Melihatku masih hidup di sini, kamu tidak nyaman ya? Sepertinya dia mulai tak terkendali. Harus kuhabisi. Aku akan memanfaatkan orang lain. Warga Sekte Darah Hitam, Raka Pratama ini adalah mata-mata dari Gunung Nirwana. Aku sendiri yang mengirimnya. Jangan tertipu olehnya. Apa? Mata-mata? Tuan Muda Bagas, kau bilang adik Raka adalah mata-mata. Apa buktinya? Bukti? Aku murid utama Gunung Nirwana. Memangnya ucapanku bukan bukti? Konyol sekali. Cuma karena ucapanmu, kamu mau kami curiga pada pewaris utama? Bagas, jahatmu payah sekali. Mau memecah belah untuk menggoyahkan posisi pewaris utama kami? Kalian jalan lurus, cuma segini. Waktu tes masuk sekte, niat jahat Raka yang dahsyat membuat fenomena alam. Antagonis sepertinya. Kau bilang dia mata-mata. Nyol sekali. Aku bicara benar! Dia mata-mata! Percayalah padaku! Murid jalan lurus ini, kok bicaraannya kayak cewek? Betul! Jilat kaki lagi! Dibanding keponakan Ayu, lebih manja. Cukup. Bagas, mundur. Raka, awas kau! Belum selesai! Bagas, kau takkan sangka di Sekte Darah Hitam lebih baik darimu di Gunung Nirwana. Jauh lebih baik. Bagas, kau pikir Gunung Nirwana belum cukup memalukan? Cepat naik ke panggung, bersihkan nama kita. Pendeta tertua, tunggu kabar baik dariku. Kakak Bagas, tunggu! Tak perlu pakai senjata besar untuk ayam. Guru Agung, biar murid pergi. Raka Pratama itu terlalu sombong. Akan kubuat dia merasakan penderitaan. Raka Pratama itu sekarang pewaris utama Sekte Kegelapan. Dia mungkin punya pusaka sakti. Hati-hati. Tenang, Guru Agung. Belakangan ini, dengan kebetulan, murid dapat kitab rahasia kuno.
Biarpun Raka punya pusaka, terus kenapa? Lihat saja, akan kupotong dia dengan satu tebasan. Baiklah. Ujian pertama ini, kamu yang maju. Baik, Guru Agung. Raka, kalau tahu diri, berlutut dan menyerah. Biar tak perlu kuserang. Putra Putih, apa beberapa hari ini kau berlatih ilmu aneh? Bukan urusanmu. Seorang pria baik-baik saja, malah mau jadi wanita. Kau tega sekali. Mati kau, Raka! Pandangannya tajam sekali. Awas, adik. Tebasan ini, bahkan ahli tingkat tinggi pun harus menghindar. Raka cuma tingkat 3. Dia pasti mati. Ini kok bisa? Dasar pengkhianat! Di mana ini? Tidak, bukan aku! Bagas! Bagas yang menyuruhku! Raka, kamu tak bisa bunuh aku. Jangan lupa, adikmu masih di tangan kami. Tenang saja. Tidak. Kalian dari Gunung Nirwana, satu pun takkan lolos. Yang pernah mengusikku, takkan kutinggalkan satu pun. Bagus! Adik, hebat. Pemimpin darah hitam. Muridmu ini pilihan yang bagus. Bukan cuma bagus, dia pasti jadi Raja Kegelapan. Pemimpin darah hitam, kamu benar-benar dapat harta karun. Terima kasih. Bahkan 2 sekte api iblis dan bayangan hantu juga sangat menghargai adik Raka. Bagas, naiklah! Bunuh pengkhianat ini! Tenang, pendeta. Baru beberapa hari, dia langsung naik dari tahap 3 ke inti emas. Pasti dasarnya tidak kuat. Dia takkan bisa melawanku. Raka, hari ini kau mati. Mati kau! Ini jurus pedang terbaik Sekte Nirwana. Hujan, pedang caklos! Kakak Bagas pernah pakai jurus ini. Dia membunuh inti emas Sekte Kegelapan. Raka Pratama, pekundang yang lemah, pasti mati. Kakak Bagas pasti menang! Bunuh iblis Sekte Kegelapan ini! Bagas Wiratama memang dari Gunung Nirwana. Murid utama pemimpin sekte. Tapi jurus pedangnya kok kayak cewek sih. Hujan pedang cahaya emas. Langsung jurus besar. Kamu nggak remeh-remehin aku ya. Tapi... cuma segitu. Apa? Teknik hujan pedang cahaya emas Kakak Bagas langsung hancur. Kok bisa? Terbuka dalam satu jurus. Jurus pembunuhku. Dasar pecundang. Kok jadi sekuat ini? Semua berkat kau yang memaksaku masuk sekte darah hitam. Kalau tidak, mana mungkin aku sekuat ini. Raka Pratama, kau sungguh mengejutkanku. Tapi jangan kira kau bisa mengalahkanku. Ilmu sakti nirwana abadi. Pedang darah pembelah langit. Ilmu sakti nirwana abadi. Ilmu apa ini? Saya pendeta tertua Gunung Nirwana, tapi tak tahu apa-apa. Tunggu, yang kakak Bagas pakai ternyata larangan kitab hitam darah. Bukankah kakak Bagas bilang dia tak akan mempelajari kitab hitam darah? Sialan, ternyata kakak Bagas benar-benar mempelajarinya. Bagas, kau bak kitab hitam darah jadi ilmu sekte nirwana. Takut banget ketahuan ya, padahal kau yang iblis sejati. Memangnya kenapa? Bunuh kau! Rahasia ini tak akan tersebar.
Bagas, kau pikir kitab hitam darah yang kuberikan itu asli? Mau membunuhku dengannya? Kau terlalu naif. Guru Agung, ilmu yang Bagas pakai kenapa mirip kitab hitam darah kita? Tapi dibanding kitab hitam darah, sepertinya jauh lebih lemah. Benar sekali. Dia hanya belajar permukaan saja. Raka Pratama adalah penerus asli kitab hitam darah. Melawannya pasti mati. Kalau begitu, biar kau lihat sendiri apa itu kitab hitam darah asli. Dewa Kegelapan, turunlah. Kok bisa? Aku tak terima. Tak terima? Kalau begitu, akan kubuat kau terima. Bagas, dasar pecundang, berani melawanku. Kakak Bagas hampir inti emas, bahkan pakai kitab hitam darah. Malah langsung kalah oleh Raka. Raka si bocah sialan. Setelah ke sekte darah hitam, dia malah berubah total. Bahkan Bagas pun bukan tandingannya. Bukannya mau bersihkan sekte? Bangun. Raka, jangan sombong. Semua yang kau lakukan padaku akan kubalas pada adikmu 100 kali lipat. Cari mati. Kalah. Kakak Bagas kalah. Bagas, dendam kita saatnya berakhir. Raka, dia berani di depan semua jalan lurus membunuh Kakak Bagas. Kau tak bisa bunuh aku, Guru Agungku, Resi Agung Gunung Nirwana. Kalau kau bunuh aku, dia tak akan melepaskanmu. Lalu kenapa? Guru Agung, tolong. Di wilayah jalan lurus, kau berani bunuh muridku? Kau meremehkanku? Guru Agungku hadir di turnamen Agung Cahaya dan Kegelapan. Raka, kau mati. Gawat, Resi Agung Gunung Nirwana, ahli puncak tahap ilusi. Guru Agung, mohon campur tangan, tolong Raka Pratama. Tenang, aku tak akan diam saja. Si Tuan Nirwana, urusan anak muda, kau ikut campur? Mau melawanku? Pemimpin darah hitam, tenang. Aku hanya datang melihat siapa saja pemuda hebatnya yang bisa membuat muridku yang tak berguna jadi begini. Guru Agung, Raka Pratama, pengkhianat Gunung Nirwana. Dia menjual informasi Gunung Nirwana, lalu jadi pewaris utama di Sekte Kegelapan. Jika tidak dihapus, Gunung Nirwana akan celaka. Ini... Aku sudah menarikmu dan Bagas ke ruang kesadaranku. Kau tak bisa melawan. Ini ruang kesadaran tahap ilusi. Sialan, aku bahkan tak punya kekuatan untuk melawan. Guru Agung, murid meminta dia jadi mata-mata di Sekte Darah Hitam. Tak kusangka dia malah menjual informasi, mengkhianati Gunung Nirwana. Makanya dia sekuat ini. Anda harus menghukum mati anak ini untuk menjaga aturan. Aku hanya mangsa. Tidak, aku harus cari cara untuk bertahan hidup. Katanya aku pengkhianat di Gunung Nirwana. Aku hanya murid buru biasa. Kalaupun mau khianat, apa modalku untuk berurusan dengan Sekte Kegelapan? Lagi pula, adik kandungku masih di sekte. Mana mungkin aku khianat? Oh, kalau begitu, jelaskan. Bagaimana kau jadi pewaris utama Sekte Darah Hitam? Resi Agung bertanya, murid akan jelaskan. Adikmu mencuri pil sakti sekte. Kalau kau setuju jadi mata-mata di Sekte Darah Hitam untuk menebus dosa, kita bisa mengampuni nyawanya. Kalau begitu, maka guru akan kabulkan.
Murid jadi mata-mata bertahun-tahun dan mencuri kitab hitam darah untuk Gunung Nirwana. Tapi dia, sifatnya pici, menyembunyikannya. Bahkan karena dendam pribadi, menuduh murid pengkhianat. Resi Agung, mohon periksa, bersihkan nama murid. Oh ya? Kau memfitnah aku! Guru Agung, dia berbohong! Dia berbohong! Baru masuk sekte kegelapan, sudah jadi pewaris utama. Di hadapanku, dia tetap tidak rendah diri. Wataknya ini jauh lebih baik dari Bagas Wiratama. Aku tanya kau, apa kau mau tetap di sekte kegelapan, jadi mata jalan lurus? Guru, dia bunuh Putra Putih. Kenapa masih percaya dia? Kematian Putra Putih, karena ilmu dia lemah. Lagi pula, kalau Raka tak bunuh Putra Putih, bagaimana dapat kepercayaan sekte kegelapan? Bagaimana jadi mata-mata jalan lurus? Aku akan berusaha sekuat tenaga jadi mata-mata jalan lurus untuk membalas Resi Agung. Bagus. Ilmu iblis ini, aku dapat saat mengelilingi dunia dari seorang iblis agung yang kubunuh. Kupercayakan padamu sebagai hadiah. Ini... Sama sekali tak mengerti. Ilmu ini hanya separuh. Bahkan aku pun tak bisa paham. Kau hanya tahap menengah inti emas. Bagaimana bisa berlatih? Mata iblis ungu itu ilmu iblis agung. Wajar kalau sulit dipahami. Nanti kau pelajari perlahan saja. Jika kau paham sedikit pun, sudah cukup untuk menguasai dunia. Ilmu iblis, SSS terdeteksi. Mata iblis ungu memulihkan otomatis untuk pemilik sistem. Pemulihan selesai. Ternyata ilmu ini menarik musuh ke dalam ilusi yang kuciptakan. Makin kuat ilusinya, makin besar kerusakan mental musuh. Berarti ini cocok sekali dengan sistemku. Simpan baik-baik. Aku juga ada tugas untukmu. Dalam sebulan, suruh Ki Suryadara minum obat ini. Apa? Menyuntikkan obat ke Ki Suryadara? Ini sama saja dengan meminta saya mati. Tua bangka ini. Asalkan kau bisa selesaikan ini, akan kuangkat adikmu sendiri menjadi putri suci Gunung Nirwana. Membuatnya menjadi pewaris masa depan Sekte Nirwana. Guru Agung, Anda mau menjadikan gadis kampung itu putri suci? Katanya putri suci, sebenarnya Sandra, adikku di tangannya. Aku terpaksa nurut padanya. Ditambah dia memberiku ilmu iblis yang tak bisa kuolah. Resi Agung Gunung Nirwana kelihatannya suci, tapi hatinya sangat kotor. Itu keputusannya. Tergantung padamu. Karena pemimpin Sekte Darah Hitam datang sendiri, maka aku akan memuaskanmu. Biar Raka Pratama dan Bagas Wiratama lanjutkan pertandingannya. Bagus, kau tahu diri. Apa? Masih bertanding? Guru Agung? Tenang, aku sudah beritahu Raka Pratama. Dia akan membiarkanmu hidup. Gak bisa, dia pasti akan membunuhku. Oh ya, asal aku cepat menyerah, dia tak akan bisa membunuhku. Aku serah. Mau menyerah? Jalan harap. Pas banget, bisa coba ilmu baru. Mata iblis ungu. Bagus. Ini dari kitab hitam darah. Ilmu mata yang dikuasai. Bagus. Cara menyiksa musuh sungguh teladan untuk seluruh sekte kegelapan. Ilmu apa ini? Ilmu iblis. Raka Pratama, jangan-jangan mata iblis ungu? Tidak mungkin. Raka Pratama baru dapat mata iblis ungu, tak sampai sekejap. Mustahil dia menguasainya. Berikutnya. 3 hari kemudian. Turnamen Agung, Cahaya, dan Kegelapan. Pemimpin Agung, pewaris utama Sekte Darah Hitam, Raka Pratama. Menurut aturan, jalan lurus sebagai pihak kalah harus ganti rugi pada jalan kegelapan. 100.000 patu spiritual kelas atas, 100 alat sakti, 1000 botol pil sakti, dan menyerahkan kawasan utara Nirwana, hak eksploitasi sumber daya 10 tahun ke depan. Mulai hari ini, Raka Pratama adalah pewaris utama Sekte Darah Hitam. Melihat pewaris utama seperti melihatku. Hormat pewaris utama! Hormat pewaris utama! Hormat pewaris utama! Bagus.
Makin dihargai Raka Pratama, rencana pemusnahan kegelapanku makin pasti berhasil. Posisi pewaris utama Sekte Darah Hitam sudah kukunci. Selanjutnya, ku harus segera tingkatkan kekuatan. Harap bisa segera menyelamatkan adikku dari cengkeraman Gunung Nirwana. Ayo. Ayo, marilah kita bersulau untuk pewaris utama. Di turnamen Agung Cahaya dan Kegelapan ini, pewaris utama telah membuat Sekte Darah Hitam kita bangga. Sekarang kamu sudah jadi pahlawan besar seketen. Ini semua berkat bimbingan kakak. Dasar kamu. Padahal kamu sendiri yang berbakat. Selama ini berlatih bersama adik, kakak juga banyak mendapat manfaat darimu. Malam ini, temani kakak lagi. Bantu kakak tembus ke tahap inti jiwa. Baik. Raka Pratama, tenanglah. Ini aku, Resi Agung, Gunung Nirwana. Suara si rupa tua ini ternyata bisa langsung ke otakku. Resi Agung, Anda... Aku telah menanamkan citra jiwa di benakmu. Aku bisa memantau situasimu kapan saja. Sekarang kesempatan terbaik untuk meracun. Cepat, racunilah Ki Suryadara. Rubah tua ini bisa selalu memantauku. Asal urusan ini selesai, aku langsung pimpin Gunung Nirwana untuk menaklukkan Sekte Darah Hitam. Nanti kau akan jadi pahlawan nomor 1. Kalau aku meracuni Guru Agung sekarang, dengan tingkat Dewa Guru Agung, dia pasti akan sadar. Nanti, keadaan aku sebagai mata-mata pasti akan terbongkar. Sekte Darah Hitam pasti marah besar. Semua kepala aula, bahkan kakak Ayu, pasti akan menjincangku. Muridku, di turnamen agung ini, kau bukan hanya membanggakan Sekte Darah Hitam, tapi juga memberiku banyak sumber daya. Gelas ini untukmu. Raka, kenapa masih ragu? Cepat racuni. Ini kesempatan terbaik. Tenanglah. Asal kau buat Ki Suryadara minum racun, aku pasti akan menjagamu. Menjagaku? Di mata si rubah tua ini, aku pasti cuma bidak sisa yang bisa dibuang. Tapi kalau aku tak turuti, adikku pasti mati. Gimana nih? Pemilik sistem terdeteksi sedang diawasi secara real time. Mohon pemilik sistem, buatkan gambar ilusi. Sistem akan mengirim ilusi yang dibuat pemilik sistem secara real time ke pengawas. Lihat, Raka mau bertindak. Bagus. Asal Ki Suryadara minum racunnya, jalan lurus bisa langsung menaklukkan Sekte Darah Hitam. Guru Agung bilang akan lindungi Raka. Itu cuma untuk membujuknya bertindak. Hanya Raka si bodoh yang percaya. Setelah Ki Suryadara minum racun, dia sadar ada yang salah. Raka pasti mati. Guru, tanpa bimbingan guru, aku tak akan sampai di sini. Gelas ini kuda dikasihkan untukmu. Acara seru dimulai. Raka Pratama, aku baik padamu. Kenapa kau meracuniku? Bagus. Si iblis, Ki Suryadara, keracunan. Ki Suryadara di puncak tahap dewa. Raja Kegelapan. Jalan lurus bebas dari ancaman ini. Pasti akan makmur. Mati. Raka Pratama benar-benar mati. Sekarang, racun Ki Suryadara sedang mulai bereaksi. Kita harus cepat. Serang Sekte Darah Hitam. Jangan beri mereka kesempatan. Turunkan perintahku. Serahkan semua pasukan. Serang Sekte Darah Hitam. Siap melaksanakan. Muridku, kenapa melamun? Sini, temani guru minum. Berdasarkan ilusi yang kusiapkan untuk Resi Agung Gunung Nirwana, mereka pasti salah sangka kalau Ki Suryadara sudah keracunan dan aku sudah dibunuh oleh Sekte Darah Hitam. Tapi masih belum selesai. Guru, murid ingin melapor.
Murid ingin melapor. Oh, katakan. Murid telah menanamkan mata-mata di jalan lurus. Namanya Bagas Wiratama. Pewaris utama? Kau punya mata-mata di jalan lurus? Sejak kapan? Kenapa kami tak tahu? Detailnya nanti akan kujelaskan. Baru saja Bagas Wiratama mengabarkan Gunung Nirwana mau menyerang Sekte Darah Hitam. Apa? Jalan lurus mau menyerang kita? Sialan. Ayo, kalau berani, akan kuhancurkan mereka. Menunggu diserang bukan cara Sekte Kegelapan. Karena tahu mereka mau menyerang, kita serang duluan. Sorang mereka, hajar mereka. Menurut murid, serang duluan tidak baik. Oh, tuasalkan. Guru Agung, pikirkan saja. Resi Agung Gunung Nirwana, si rubah tua itu, karena berani menyerang Sekte Darah Hitam, pasti punya andalan. Jika kita menyerang duluan, sulit untuk kita untung. Saya punya rencana. Saya bisa kirim pesan ke Bagas Wiratama. Katakan bohong, Guru Agung, karena senang Anda mabuk berat hingga kehilangan kendali. Dengan ini, kita memancing mereka untuk menyerang terburu-buru. Sedangkan kita akan menyiapkan formasi besar, menunggu mereka masuk jebakan. Mabuk dan kehilangan kendali? Bukan. Apa aku sebodoh itu? Bagas Wiratama, murid pribadi Resi Agung Gunung Nirwana. Statusnya sangat tinggi. Ucapannya masih berarti. Lagi pula, alasan ini terkesan tidak nyata. Malah lebih mudah membuat mereka percaya bukan bohong. Pemimpin, saya rasa bisa dicoba. Baik, muridku, hubungi Bagas Wiratama itu. Baik. Guru, rencananya berhasil. Resi Agung Gunung Nirwana sudah memerintahkan seluruh sekte untuk menyerbu Sekte Darah Hitam. Paling cepat 3 jam, paling lama setengah hari. Mereka pasti tiba. Baik, orang-orang jalan lurus memang bodoh. Tertipu juga. Sampaikan perintahku. Seluruh sekte, bersiap. Siapkan jebakan total. Tunggu jalan lurus masuk jebakan. Siap melaksanakan. Jika berhasil, warisan jalan lurus akan hancur. Muridku, kau berjasa besar. Ini semua berkat Guru Agung. Semuanya sudah siap? Lapor pemimpin, murid sudah siap. Formasi sudah siap. Para saudara sudah siap. Baik. Menurutmu, Gunung Nirwana akan tertipu? Ya, jangan sampai nanti kita susah payah pasang perangkap, tapi mereka malah nggak datang. Tenang para pemimpin, Gunung Nirwana pasti datang. Menghitung waktunya, mereka seharusnya sudah di tengah jalan. Di mata Resi Agung Gunung Nirwana, Guru Agung sudah keracunan. Sekte Darah Hitam tak berpemimpin. Inilah saatnya untuk merebut Sekte Darah Hitam. Saat terbaik. Mana mungkin dia melewatkannya. Datang. Sampaikan perintah. Semua, sembunyikan aura. Tunggu mereka masuk jebakan. Baru serang. Siap! Adik, kamu pewaris utama sekte. Jaga keselamatanmu. Nanti kalau berantem, sembunyi di belakangku. Kakak lindungi kamu. Kakak, aku juga tahap akhir inti emas. Di Gunung Nirwana, selain para pendeta tua, aku tak bisa kalah. Yang lain bukan tandinganku. Sampaikan perintahku. Serbu Sekte Darah Hitam. Habisi semua. Siap! Kok sepi sekali? Kalaupun Ki Suryadara keracunan, tak mungkin tak ada penjaga. Sekte Darah Hitam sepi sekali. Jangan-jangan jebakan. Pendeta tertua, coba jelajahi jalan. Jangan sampai tertangkap jebakan Sekte Darah Hitam. Baik. Ikan terperangkap. Formasi pembantai Sekte Darah Hitam. Buka! Ini, ada apa ini? Gawat, jebakan. Formasi pembantai Sekte Darah Hitam. Katanya, formasi ini bisa menjebak dewa dan membunuh iblis. Temboknya sangat kokoh. Bahkan ahli tingkat dewa sulit untuk ditembus. Yang terpenting, formasi ini terus menyerap energi dan darah siapapun yang masuk. Sampai menjadi lumpuh. Apa? Sekte Darah Hitam ternyata menggunakan formasi kejam untuk menjebak kita. Panik apa? Meskipun formasi pembantai Sekte Darah Hitam kuat, tapi tergantung siapa yang memimpinnya. Ki Suryadara tak ada. Hanya dengan seorang pendeta Sekte Darah Hitam tingkat inti jiwa, tak akan bisa menjebak kita. Nirwana, pemecah langit. Tidak mungkin. Pedangku.
tak bisa menggetarkan lapisan ini. Resi Agung Gunung Nirwana. Ki Suryadara, aku sudah lama menunggumu. Bukankah kau minum racun? Dan nyawamu terancam? Kita kan melihatnya. Raka Pratama memberinya minuman beracun. Dia bahkan muntah darah. Kok sekarang dia malah seolah-olah tak apa-apa? Sebenarnya ada apa ini? Raka Pratama, kau juga tak mati? Cukup, Bagas. Cukup aktingnya. Acting? Acting apaan, sialan? Bagas, Gunung Nirwana jatuh ke perangkap Sekte Darah Hitam. Kau berhak atas pujian. Misi kau selesai. Bagas, misi apa? Ngomong apa sih? Bagas, ada apa ini? Aku juga nggak tahu. Situa Nirwana, kamu pasti penasaran kenapa guru agungku, Ki Suryadara, padahal sudah minum racun, tapi tak kenapa-kenapa. Maksudmu? Kamu belum tahu kan? Racun darimu sudah lama ditukar oleh muridmu, Bagas Wiratama. Aku memang meracuni guru agungku, tapi racun itu tidak beracun. Apa? Kamu tega menukar racunku diam-diam? Aku tidak. Bagas, seluruh Gunung Nirwana sudah terjebak dalam formasi pembantai darah neraka. Misi mata-matamu selesai. Kembali. Sejak kapan aku jadi mata-matamu? Kau mata-mata! Bukan, enggak. Raka Pratama jangan asal menuduh. Aku, Bagas Wiratama, besar di Gunung Nirwana. Mana mungkin aku mata-mata? Bagas! Guru Agung, aku bersumpah. Aku takkan hianati Gunung Nirwana. Jika aku berbohong, biar aku disambar petir dan mati sengsara. Pewaris Utama. Bagas gak kelihatan mata-mata. Apa ada salahnya? Iya. Reaksinya, sepertinya dia difitnah. Kalian belum tahu. Tadi Bagas telepati padaku. Katanya masih terlalu dini untuk terungkap. Dia masih mau jadi mata-mata. Sampai Gunung Nirwana benar-benar musnah, baru dia mengaku. Wah, hebatnya. Semangat pengabdiannya. Murid-murid Sekte Darah Hitam, dengarkan. Dasar binatang Gunung Nirwana, beraninya datang ke Sekte Darah Hitam. Jangan biarkan yang selamat. Bunuh mereka semua. Tapi, Bagas Wiratama pengecualian. Cukup tangkap dia hidup-hidup. Situa Nirwana, hari ini kau mati! Mati kau! Ki Suryadara, kita tak akan berhenti sampai salah satu mati. Adik. Kakak. Bunuh anak buahnya tak ada gunanya. Tertarik ikut aku main besar? Si tua itu bunuh. Apa? Kamu bunuh pendeta tetua Gunung Nirwana? Dia menguasai pedang ruang. Kita coba inti emas puncak. Mana mungkin kita bisa mengalahkannya? Siapa bilang inti emas tak bisa kalahkan inti jiwa? Pendeta tertua Gunung Nirwana adalah salah satu pelindung Bagas. Dulu, Bagas Wiratama dan Putra Putih mengurung adikku dan memaksaku jadi mata-mata di Sekte Darah Hitam. Dia juga yang menyetujuinya. Hari ini, kita habisi si tua itu dulu. Tua Bangka, jangan sombong! Kepala Aula Darah Hitam. Cuma segini. Cuma kalian para sampah berani melawan Gunung Nirwana. Kau! Tua Bangka. Siapa suruh kau gonggong di Sekte Darah Hitam? Pewaris, awas. Si tua itu hebat sekali.
Bajingan, berani menyerangku dari belakang. Cuma segini kemampuanmu? Dari mana kau berani memarahiku? Cari mati. Adik, jangan gegabah. Kita menghindar dulu. Aku menghindar darinya. Ini di mana? Apa sih maumu? Wujudkan! Tua bangka, mati! Mustahil! Pecahkan! Raka Pratama memasukkan pendeta tertua ke dunia hayal. Raka Pratama si payah itu ternyata bisa melawan pendeta tertua sampai imbang. Adik. Waris utama ternyata bisa melawan pendeta tertua Gunung Nirwana sampai sudah dipisahkan. Sejak kapan dia jadi skuad ini? Anak sialan, kau mau maksa aku pakai jurus ini. Wajah kau mati. 1000 pedang jadi satu. Si tua bangka ini masih punya jurus andalan. Pemotong ruang. Sial, tenaga pedangnya kuat. Wujudku hampir tak tahan. Akhirnya tahan juga. Kukira aku mati kali ini. Tingkatku malah goyah. Kan ku bilang, si payah ini mana mungkin bisa melawan pendeta tertua. Anak sialan, mati kau. Ini aura inti emas, jadi inti jiwa. Siapa yang menerobos di medan perang? Anak ini terlambat. Inti jiwa, dia jadi inti jiwa. Kau berhasil menerobos. Ini kekuatan tahap inti jiwa. Hebat sekali. Terobos tahap inti jiwa. Terus kenapa? Aku sudah tahap menengah inti jiwa sudah 300 tahun. Kau baru tahap awal inti jiwa. Mana mungkin kau bisa melawanku? Omong kosong. Sialan, kau cuma tahap awal inti jiwa. Kenapa bisa kau kuasai kekuatan sehebat ini? Di kehidupan selanjutnya, jangan cari masalah dengan orang yang salah. Jangan, kau tak bisa membunuhku. Aku pendeta tertua Gunung Nirwana. Aku. Mati, Raka. Dia bunuh pendeta tertua. Mau menghancurkan Gunung Nirwana. Resi Agung Nirwana harus musnah. Guru Agung, aku bantu kalian. Bagus. Dia tumbuh terlalu cepat. Kalau tak dihabisi, akan jadi ancaman. Raka, awas! Sialan, ini mau membunuhku. Aku cuma tahap awal inti jiwa. Kenapa dibenci begini? Sialan, tempat pertarungan ahli inti jiwa. Aku tak bisa melawan mereka. Cukup, aku kabur. Murid! Jangan! Jangan! Si tua Nirwana, kau harus bayar utang darah.
Kakak, aku belum mati. Kenapa nangis? Adik, kamu hidup? Mau bunuh aku? Gak semudah itu. Kamu bikin aku takut. Kukira kamu... Aku selamat berkat kitab hitam darah. Aku lolos. Tapi Resi Agung Gunung Nirwana pasti sudah memasukkanku ke daftar pembunuhan. Berani-beraninya lagi, terlalu berisiko. Lalu gimana? Heda. Ayo, kita serbu markas mereka. Serbu markas? Para ahli Gunung Nirwana semua di sini. Sekarang markas mereka kosong. Ayo, serbu markas mereka. Pasti berhasil. Nanti, gudang sakti Nirwana, kebun ramuan sakti, ruang alkimia, kita rampas semua. Adikku juga dikurung di Gunung Nirwana. Aku harus selamatkan dia. Oke. Benar saja, tak ada penjagaan. Lepaskan, kalian iblis. Guru Agung pasti akan menyelamatkanku. Cukup. Jangan acting. Gunung Nirwana sudah tamat. Masih belum mau mengaku. Aku bukan mata-mata. Raka Pratama bohongi kalian. Lagi pula, selama Guru Agung ada, Gunung Nirwana takkan tamat. Kalian iblis harus mati. Guru Agungmu? Dia takkan bertahan malam ini. Si tua Nirwana. Warisan 1000 tahun Gunung Nirwana hancur seketika. Gimana rasanya? Ki Surya Darah. Jangan sombong. Kalaupun aku mati, kamu ikut mati. Dia mau meledak. Mundur. Dasar licik. Kejam. Wah, merah 100.000 tahun ini manis. Adik, coba ini. Gunung Nirwana, hampir ku cari semua. Kenapa masih tak ketemu adik? Bagas Wiratama sembunyikan dia di mana? Guru Agung. Bagas. Guru Agung, Anda masih hidup. Syukurlah. Jasadku sudah hancur. Tapi jiwaku masih ada. Bagas, serahkan tubuhmu padaku. Apa? Tenang, aku takkan hapus kesadaranmu. Setelah aku membentuk jasad baru, akan kuberikan kembali. Adik, ada ruang rahasia. Ruang rahasia? Ayo, mari kita lihat. Siapa? Dasar Bagas Wiratama memang kurang. Kalaupun aku diam-diam memasukkan semua kekuatanku ke dalamnya, tubuh ini hanya bisa naik ke tahap tinggi inti jiwa. Bagaimana auramu tiba-tiba dari hampir inti emas langsung tembus ke tahap tinggi inti jiwa? Ki Surya Darah, Raka Pratama. Kalau tak kubunuh kalian, aku bukan manusia. Laras. Aku. Laras, kakak datang menolongmu. Maaf, kamu menderita. Kak, aku takut. Kukira takkan bertemu kamu lagi. Mereka pukul aku. Tak diberi makan. Aku kangen kamu. Adik, ada apa ini? Ayu, ada hal. Saatnya aku jujur padamu. Sebenarnya, awalnya aku memang dari Gunung Nirwana. Karena adikku dikendalikan mereka, aku terpaksa jadi mata-mata di Sekte Darah Hitam. Apa? Kamu benar-benar mata-mata? Guru Agung, tak kusangka kita akan berbagi tubuh. Diam, dasar bodoh, masih berani bicara. Demi kitab hitam darah, kau tega memotong alat kelaminmu, membuatku, seorang Resi Agung, jadi orang mati. Murid hanya mengikuti kitab hitam darah. Untuk mempelajari ilmu ini, harus potong alat kelamin dulu. Kalau kitab hitam darah harus potong alat kelamin, kenapa Raka Pratama bukan orang mati? Tanpa potong alat kelamin pun bisa berhasil. Apa? Bodoh, Raka Pratama. Kalau tak kubunuh kau, aku, Bagas Wiratama,
bukan manusia. Gawat. Kok gudang harta sakti begini? Kebun ramuan sakti juga dibobol. Ruang alkimia juga dibobol. Raka Pratama. Pasti ulah dia lagi. Aku terpaksa jadi mata-mata. Sekarang aku sudah selamatkan adikku. Di Sekte Darah Hitam, aku takkan kembali. Kakak, tolong sampaikan maafku pada Guru Agung. Ayu, kau kemana aku ikut. Aku, Dewi Ayu, seumur hidupku milikmu. Mati pun milikmu. Raka, dasar brengsek. Kau di sini. Bagas. Bukan. Kau Resi Agung Gunung Nirwana. Kau merebut tubuh Bagas. Benar. Meski jasadku hancur, tapi jiwaku masih ada. Sekarang aku di tubuh ini masih bisa membunuhmu. Inti jiwa tingkat tinggi. Ternyata kau bukan lagi di tingkat dewa. Mana mungkin? Kok bisa sekuat ini? Cuma inti jiwa. Rengsek, so jagoan. Memangnya aku bukan? Jangan, lepaskan. Aku Resi Agung, tahu tak bisa. Resi Agung? Cuma segini? Jangan, Raka, kau tak bisa bunuh aku. Aku tahu banyak rahasia ilmu. Aku bisa ajari kau. Asal kau tak bunuh aku, semuanya bisa dibahas. Kau pernah bilang akan menjadikan adikku putri suci. Kalau kau tepati janjimu dan rawat dia baik-baik, mungkin aku bisa ampuni kau. Tapi sekarang, mengemis terlambat. Jangan! Laras, orang ini kamu yang urus. Itu dia. Dia yang memfitnahku mencuri pil, lalu mengurungku. Pantas adik calon Raja Kegelapan. Tega sekali. Apa? Ada apa? Ada kabar dari Sekte Darah Hitam. Guru Agung sangat luka, hampir mati. Nyawanya terancam. Kita diminta segera kembali. Guru Agung luka parah, hampir mati. Ki Surya Darah baik padaku. Dia juga sangat menghargai bakatku. Meskipun aku mau meninggalkan Sekte Darah Hitam, aku harus menemui dia untuk terakhir kali. Aku ikut kamu. Kak, aku juga ikut. Guru. Murid. Kau kembali. Guru, murid terlambat. Ini adikmu kan? Soal kau dan adikmu, Ayu sudah memberitahu aku di jalan. Guru, murid malu atas kepercayaan guru. Anak baik, guru tak menyalahkanmu. Guru. Murid, guru takkan nama lagi. Mulai hari ini, jabatan pemimpin Sekte Darah Hitam kukukuhkan padamu. Hormat, pemimpin sekte. Guru. Baiklah, pimpin Sekte Darah Hitam. Guru. Murid. Baik.